Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Sorry banget kalau jam upload gue kurang teratur, mohon dimaklumi. Karena gue cuma buruh pabrik yang terkadang masuk pagi, kadang juga masuk malam. Jadi jadwal tidur, editing, konten, dan lain-lain jadi kurang teratur. Jadi gue berharap banget teman-teman nyalain tombol loncengnya, supaya setiap ada video terbaru dari Obrolan Fighter, teman-teman langsung dapat pemberitahuan. Tyson Fury and Francis Ngannou not want to mix it up. Here we go. We'll see what happens when they step into the ring, octagon, or whatever it is. Hybrid fight with different type of rules. You know, MMA gloves in the ring, kind of like mix something little different. Dan di video kali ini gue mau ngobrolin soal Tyson Fury yang menerima tawaran bos UFC untuk bertarung dengan Jon Jones jika aturannya itu atau rulesnya itu adalah hybrid. For some strange reason, Ellis just decided to walk in. He's very much at 6s and 7s, and yep, I think that'll be the end of it. He's got 15 years as well on the German and a body shot. Tyson Fury ingin semua orang tahu bahwa pertarungannya dengan Jon Jones bukanlah hal yang sangat mustahil. Tyson Fury adalah raja di kelas berat tinju dan Jon Jones adalah juara kelas berat UFC saat ini. Keduanya telah masuk ke dalam pembahasan ini selama sebulan terakhir tentang rencana mereka untuk saling bertarung. Cuma yang jadi masalahnya adalah mereka berada di cabang olahraga yang berbeda. Sehingga Tyson Fury maunya bertarung dengan rules tinju, sedangkan Jon Jones bertarung dengan rules MMA. Dan Dana White sampai turun tangan untuk mewujudkan pertarungan ini, di mana Dana White mengajak Tyson Fury untuk mau masuk ke dalam oktagon. Awalnya Tyson Fury menolak mentah-mentah tawaran Dana White. Rupanya Tyson Fury memberi sinyal bahwa dia mau aja bertarung di oktagon. Menurut Tyson Fury, sebenarnya sudah ada diskusi antara dia dan UFC. Dalam live Twitter Space, Tyson Fury mengaku bahwa UFC telah mengirimnya tawaran untuk pertarungan tinju aturan hybrid dengan Jon Jones. Nah, apakah itu pertarungan hybrid? Seperti yang kita tahu, hybrid itu adalah campuran, kombinasi dari dua hal yang berbeda. Di mana pertarungan hybrid pernah terjadi di One Championship, di mana Demetrius Johnson melawan Rodtang dengan aturan hybrid. Di mana di ronde pertama dengan rules Muay Thai, lalu di ronde kedua dengan rules MMA, di ronde ketiga dengan rules Muay Thai, dan di ronde keempat dengan rules MMA. Begitu juga ketika Khabib Nurmagomedov menantang Floyd Mayweather untuk bertarung 11 ronde dengan rules tinju, sedangkan di ronde ke-12 dengan rules MMA. Namun Floyd Mayweather tidak berani melawan Khabib Nurmagomedov dengan aturan hybrid. Dan pertarungan Tyson Fury dengan Jon Jones tentu di ronde pertama dengan rules tinju, sedangkan di ronde kedua dengan rules MMA dan seterusnya. Melalui wawancara dengan The Mic Live, Tyson Fury berkata, "Saya telah berbicara dengan Francis Ngannou untuk pertarungan hybrid. Ada pembicaraan tentang saya dan Jon Jones melakukan pertarungan hybrid. Saat kita berbicara sekarang, saya menerima tawaran dari UFC kemarin, jadi Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Masa depan cerah, pastinya, dan ada banyak pilihan di luar sana. Yap. Saking menariknya dan menguntungkannya jika bertarung dengan Tyson Fury sampai mendapatkan banyak pilihan siapa lawan selanjutnya untuknya. Apakah itu Francis Ngannou, Jon Jones, Anthony Joshua, atau Alexander Usyk. Dan sebenarnya Jon Jones bukan orang pertama yang masuk pembicaraan pertarungan hybrid, karena sebelumnya ada Francis Ngannou yang terus-menerus menantang Tyson Fury. Bahkan dengan aturan apapun, entah itu dengan rules MMA atau bahkan dengan rules tinju. Karena memang salah satu tujuan utama Francis Ngannou keluar dari UFC adalah supaya bisa merasakan pertarungan tinju profesional. Tapi Dana White tidak menanggapi dengan serius wacana ini, karena memang Dana White sedang bermasalah dengan Francis Ngannou. Dan Jon Jones termasuk fighter yang beruntung mendapatkan minat dari Tyson Fury, karena memang ini adalah momen yang sangat tepat bagi Tyson Fury untuk melakukan pertarungan hybrid. Karena dalam wawancaranya tersebut, Tyson Fury sudah merasa tidak ada lagi yang harus ia kejar di dunia tinju. Semuanya sudah Tyson Fury dapatkan. Satu-satunya celah bagi Tyson Fury untuk kembali ke dunia tinju adalah bertarung dengan Alexander Usyk untuk merebut semua gelarnya. Sehingga sudah waktunya bagi Tyson Fury untuk melakukan pertarungan hybrid melawan fighter MMA. Sedangkan Francis Ngannou tidak bisa tidak memperhatikan bahwa keinginan besarnya melawan Tyson Fury. Francis Ngannou pun berkata, "Saya telah melihat banyak komentar dari Tyson Fury. Pada tahap ini, saya agak bingung. Saya tidak tahu apakah Tyson Fury seperti menikmati berkomentar atau menikmati pertarungannya pada saat ini. Tapi biar bagaimanapun, seperti yang saya katakan,
Saya di sini dan saya siap. Dan tim saya telah bekerja untuk menghubungi dia dengan timnya yang sejauh ini kami belum terwujud. Tapi ya, kami sedang dalam pembahasan ini. Harris, as they bring in guys Uppercut. He's done. Putting in it. Oh, he got hurt. That's it. That's it. Closed it to try to get a matchup with Ngannou. Kata Francis Ngannou, itulah yang saya inginkan. Itu selalu yang saya inginkan. Tapi ternyata Tyson Fury cukup jago terpental sana-sini. Saya tidak tahu persis apa yang dia lakukan. Tapi saya di sini dan saya ingin laga itu. Jadi, kapanpun dia benar-benar menginginkannya, saya ada di sini. Francis Ngannou bahkan membuat kejutan karena secara tiba-tiba ada di atas ring bersama Tyson Fury pada April 2022 setelah kemenangan Tyson Fury atas Dillian Whyte di Stadion Wembley. Keinginan Francis Ngannou untuk meninju Tyson Fury dan juga meninju para petinju kelas elit lainnya sebenarnya adalah salah satu titik kritis yang menyebabkan kepergian Francis Ngannou dari UFC, di mana UFC selalu menolak ide untuk mengizinkan Ngannou untuk bertarung di dunia tinju hanya karena alasan masih terikat kontrak dengan UFC. Dan Ngannou tidak menyadari kenyataan bahwa Dana White tiba-tiba tampaknya sangat tertarik untuk menyelesaikan rencana besarnya antara Jon Jones dan Tyson Fury. Kata Ngannou, "Oh, itu tidak pernah menjadi ide ketika saya berada di UFC, dan sekarang saya tidak berada di UFC. Saya pikir semuanya tentang bagaimana mengalahkan Ngannou. Tapi Ngannou berdiri, tidak akan ada yang menjatuhkan saya. Saya akan berada di sini sebentar." Dan kebetulan Francis Ngannou bertemu dengan Jon Jones, yang kebetulan hadir di promotor barunya Ngannou, yaitu PFL. Dan berikut kurang lebih isi obrolan mereka berdua. You know you don't want no smoke. Huh? You know you don't want no smoke. You know I want no smoke. With the one true king. With the one true king. I lost you. Today I started this. And I'm gonna die. We could have solved, but you left. Oh no, just give up what you did. I had to get to the science to kick your ass. I had to get to a good enough size to kick your ass. Yeah. After 3 years. Yeah. I will always be down for fight you, but nothing less. But I want to kick your ass. Dan ini makin membuat para fans berharap Ngannou bertarung di UFC. Karena mungkin hanya Francis Ngannou yang punya peluang besar untuk bisa mengalahkan Jon Jones di kelas berat UFC. Dan kalau sampai terjadi pertarungan hybrid antara Tyson Fury dan Jon Jones, sudah sangat dipastikan sangat seru. Karena membayangkan Jon Jones full adu striking, namun tanpa ada serangan elbow, lutut, dan kaki yang selama ini menjadi andalannya. Sedangkan kita akan melihat Tyson Fury merasakan takedown atau pertarungan di bawah. Nah, kalau menurut teman-teman, siapa yang akan menang? Dan apakah pertarungan ini terjadi di atas ring atau di dalam oktagon? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.